Halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel guys. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial cara membuat transisi Dalik Motion menggunakan lagu DJ Tarik Sis Semongko. Emang sih judulnya tuh agak aneh. Jadi tanpa berlama-lama, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe ya guys. Jadi langsung aja, di sini kalian ketik yang pertama, tulisannya itu Tarik Sis. Dan buat kalian yang mau nanya, aku pakai font yang apa? Nah, aku pakai font DS Marker Fill. Jadi nggak usah ada yang nanya lagi ya guys. Nah, jadi di sini kita ke Move and Transform dulu. Terus kalian ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian besarin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke transisi yang kedua, di detik 1.00 kalian tambahin keyframe sama di detik yang terakhir. Terus kalian putar menjadi negatif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah ke teks yang kedua, namanya itu Semongko, kalian ke Move and Transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian putar menjadi positif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke transisi yang pertama, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya kalian geser ke kanan, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Di teks yang ketiga, kalian ke Move and Transform lagi, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya kalian geser ke kiri, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, di akhirnya maksudnya. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu kalian ke teks yang selanjutnya lagi, kalian ke Move and Transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian kecilin dulu, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu ke transisi yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian turunin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu kalian ke teks yang terakhir, ke Move and Transform, tetap yang transisi yang pertama, tambahin keyframe dulu di awal dan di detik 4.20. Di awalnya itu kalian ke atasin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke transisi yang ketiga, lalu di detik 4.11 dan 4.24 dan di detik terakhir kalian tambahin 3 keyframe. Nah, di detik yang di keyframe tengah itu kalian besarin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu di keyframe yang terakhir kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. So, kalau udah kalian lanjut ke fotonya. Di sini aku pakai foto Barbie ya guys. Terus kalian klik efek dulu, tambahkan efek. Kalian ke distorsi atau warp, lalu tambahkan efek ubin atau tailless, dan mirrornya kalian aktifin. Lalu kalian klik titik 3 yang di dekat tong sampah ini, lalu pilih salin efek. Lalu kalian keluar ke foto yang kedua, klik efek dulu, klik titik 3 dan pilih tempel efek. Nah, kalau udah kalian lakukan hal yang sama ke semua foto. Nah, kalau udah kalian lanjut ke foto yang pertama, kalian ke Move dan Transform dulu ke transisi yang ketiga. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin sampai 45 derajat negatif.
ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kalian ke foto yang kedua, ke move and transform. Di transisi yang kedua itu kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin sampai positif 45 derajat, lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, kalau udah kalian keluar ke transisi yang pertama, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini di akhirnya kalian geser ke kanan, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu di foto yang selanjutnya lagi kalian ke move dan transform, tambahin keyframe, maaf guys, di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian ke kiriin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, kalau udah kalian keluar, tambahkan efek dulu. Kalian ke distorsi atau warp, lalu tambahkan efek remas atau squeeze yang ini. Nah, di sini tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dianya akan tambahin aja sampai 0,70, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kan ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek squeeze dulu atau remas. Lalu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangin aja menjadi negatif 0,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, di sini aku udah nambahin overlay. Nah, overlaynya ini kalian bisa ambil di Instagram aku, cek linknya di deskripsi ya guys. Di sini overlaynya kalian tambahkan efek. Kalian ke distorsi atau warp, terus tambahkan efek peta pemindahan kutub atau polar displacement map. Lalu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dianya kalian tambahin aja sampai 45,0 derajat. Ini sudutnya ya guys. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Dan dari tengahnya atau from centernya akan aktifin, jadi kayak gini. Lalu ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama. Sudutnya tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangin menjadi negatif 45,0 derajat. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, kalau udah di sini kalian keluar, terus ke move and transform. Di transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Biarnya kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih. Salah guys, maksudnya ini kalian ke fotonya ya guys. Terus ke move and transform, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Biarnya kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, nah di foto selanjutnya ini kalian ke move and transform juga ke transisi yang ketiga, tambahin 2 keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian beserin, terus di akhirnya itu kalian kecilin, lalu kalian ke tengah-tengahin, lalu tambahin kurva. Di sini kalian tambahin kurva yang kayak gini. Kayak gini, kalian perhatiin kurvanya. Jadi bikin kayak gini. Nah, kalau udah jadi kayak gitu, kalian ke foto yang selanjutnya, ke move and transform lagi ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di warnanya itu kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian tambahkan efek. Kalian ke distorsi atau warp, lalu tambahkan efek reorientasi bidang 360. BTW efeknya kalian katasin dulu, baru tambahin keyframe. Tunggu. Di awal dan di akhir, dianya kalian tambahin aja sampai 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus ke foto yang selanjutnya. Nah, ini fotonya, kalian tambahkan efek yang sama, itu reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin dulu. Lalu kalian pilih rotasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya juga kalian tambahin sampai 50 positif, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau aku udah nambahin overlay di sini, overlaynya kayak gini, baru tambahkan efek yang sama yang dipakai tadi, yaitu efek peta pemindahan kutub atau polar displacement map. Nah, sudutnya tambahin keyframe di awal dan di akhir. Biarnya kalian tambahin sampai positif 50,0 derajat. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jangan lupa dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Terus ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama. Tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangin menjadi negatif 50,0 derajat.
ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian aktifkan dari tengahnya. Kalau udah, kalian ke luar dan transform. Terus ke transisi yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Biarnya tuh kalian geser ke kanan, tambahin kalian ke fotonya dulu ya guys, aku rada-rada lupa gitu. Tambahin keyframe. Nah di akhirnya itu kalian geser ke kanan, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah kita lanjut ke foto yang selanjutnya, ke move and transform dulu. Tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian geser ke kiri, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini kan ke detik 8.20 tambahkan shape persegi. Kalian fill screenin, terus kalian fullin, pangkas, klik mata-mata shape-nya dan mata-mata foto yang kalian pakai tadi. Terus pilih kotak yang di tengah dan kembalikan ke posisi yang semula. Lalu tambahkan efek ubin atau tailless. Kalau udah, kalian ke move dan transform, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dia akan geser ke kiri lagi, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi bakalan kayak gini. Nah ke foto yang selanjutnya, kalian ke move and transform, ke transisi yang ke pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya akan geser ke kanan, tambahin keyframe, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Biarnya akan kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah ini bagian zoom-zoomnya gitu, kalian klik fotonya, terus klik efek, tambahkan efek. Kalian ke move atau transform, terus kalian ke efek ukuran tekanan atau full size. Nah di sini frekuensinya kalian pojokin menjadi 0,10, terus seringnya kalian pojokin menjadi 1,00, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian di akhirnya kalian tambahin aja sampai 0,50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus ke groundnya kalian pojokin dulu, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian fullin menjadi 1,50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, di sini kalian klik titik 3 di dekat pojok sampah, tong sampah, terus pilih salin efek. Ke foto yang selanjutnya, kalian klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek, dan lakukan hal yang sama ke semua foto. Maksudnya ini sampai ke foto yang ada di detik 11.10 ya guys. Ini kalian perhatikan aja. Aku percepat aja ya guys, percepatin aja. Nah kalau udah, jadi hasilnya bakalan kayak gini. Kalau udah, kalian kembali ke foto yang pertama dulu. Sarannya sih kalian klik yang ini, terus klik pilih semua layar. Nah kalau udah jadi kayak gini, kalian klik yang ini, mata-mata 1, 2, 3, 4, 5, dan kalian klik juga mata-mata untuk soundnya. Jadi kalian gak usah pilih mata-mata soundnya, thumbnail, dan teksnya. Kalau udah kepilih yang semua fotonya itu, kalian tinggal pilih yang ini. Nah kalau udah jadi kayak gini, kalian tinggal pilih shape-nya lagi atau masking groupnya, terus pilih yang ini, lalu pilih salin satu layar. Terus kalian ke detik 11.10, pilih yang ini lagi dan pilih tempel satu layar. Nah jadi hasilnya bakalan kesambung gitu. Terus kan ke detik 7.12 dulu, baru tambahkan shape persegi. Kalian fill screenin dulu, fullin dikit, lalu pangkas. Kalau udah ke pangkas, kalian klik shape-nya, pilih color dan fill, ubah warnanya menjadi warna putih. Terus keluar, kalian ke blending dan opacity, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Biarnya itu kalian nolin aja kayak gini, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah jadi hasilnya bakalan kayak gini. Oke guys, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe. Bye guys, wassalamualaikum.